Halo teman-teman semua ya, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman. Hari ini kita akan membahas mengenai pergerakan XAU USD ya dan US dollar di minggu depan ya teman-teman. Dan ya, saya ingatkan kepada teman-teman yang belum masuk ke channel kita ya, masuk aja teman-teman, gratis, karena di channel kita ini saya akan memberikan informasi-informasi ya dan juga outlook serta signal trading. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk, masuk aja ya, langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Dan di sini semuanya gratis teman-teman ya. Untuk teman-teman dapatkan informasi-informasi setiap pagi seperti ini ya, mengenai pergerakan harga emas, terus faktor kunci apa saja yang mempengaruhi XAU USD di hari itu ya. Terus juga outlook serta signal harian teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bergabung, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Dan untuk teman-teman yang mau masuk ke private ya Bisa Trading, teman-teman bisa langsung masuk ya di Bisa Trading Corner teman-teman. Teman-teman bisa langsung hubungin adminnya. Dan untuk video ini ya teman-teman kita akan membahas mengenai pergerakan XAU USD di minggu depan. Jadi teman-teman ya, sebelum kita memulai ya, saya ingin memberitahu bahwa market di bulan ini itu sangat manipulasi ya teman-teman, sangat anomali, yang dimana pergerakan harga itu cenderung susah untuk dibaca teman-teman, yang artinya ya kita akan semakin banyak terkena stop loss ya, dan banyak setup kita akan gagal teman-teman. Satu-satunya cara adalah ya meminimalisir resiko teman-teman. Jadi ya teman-teman tetap gunakan money management, tetap gunakan stop loss, dan tetap gunakan trading plan yang sudah teman-teman tetapkan dari awal ya. Dan untuk di minggu kemarin kita berhasil mendapatkan sekitar 260 pips ya, dengan stop lossnya hanya 10 pips teman-teman ya. Kita entry di 3258, 3260 ya, 20 pips zona entry dan 1 pips atau 10 pips zona stop loss ya teman-teman ya. Jadi di sini kita berhasil ya mendapatkan 260 pips, dan ini saya berikan langsung di Bisa Trading Channel ya teman-teman. Dan artinya ini adalah signal gratis kita ya teman-teman, dan teman-teman bisa langsung hit link yang ada di deskripsi teman-teman. Jadi di minggu kemarin teman-teman, pergerakan XAU USD itu benar-benar sangat volatile ya, yang artinya pergerakan dari hari Senin teman-teman ke hari Jumat itu, kalau kita lihat dari weekly ya, sebentar nih kita turunkan ke mingguan ya, harga turun dari atas ke bawah itu sekitar ya hampir 2000 pips teman-teman ya, 2000 pips, yang artinya ini pergerakan yang sangat besar teman-teman, dengan open market yaitu no wick, yang artinya tidak ada shadow ya. Ini penurunan yang cukup tajam teman-teman, dengan volume sell yang cukup besar ya. Kalau kita turunkan ke daily pun juga ya, ini patternnya ini sudah terbentuk ya. Pattern apa? Pattern double top sebenarnya teman-teman ya. Di sini ada neckline-nya ya, dan sudah berhasil di retest, terus harga close di bawah, naik sebentar, terus close lagi di bawah. Nah, ini adalah pola dari ya pergerakan anomali teman-teman, yang dimana harga bergerak di situ-situ saja dengan volume yang cukup besar teman-teman. Jadi kalau teman-teman trading ya bertanya kenapa ya saya sering terkena stop loss di minggu kemarin dan di bulan ini, jawabannya ini teman-teman ya. Teman-teman berada di fase market yang anomali ya, dan tidak hanya teman-teman juga kok, banyak mentor-mentor yang lain yang terkena stop loss teman-teman ya. Banyak teman-teman bisa lihat di YouTube mereka yang mereka terkena stop loss juga. Jadi nggak hanya teman-teman saja ya, semua orang merasakan anehnya pergerakan XAU USD di bulan ini teman-teman ya. Jadi sentimen itu ada di mana-mana ya, seperti sentimen penguatan US dollar, terus juga ada trade war tension dan permintaan safe haven ya atau emas ya. Jadi demand untuk safe haven tuh masih kuat teman-teman. Jadi harga tuh naik turunnya emang cukup tinggi ya. Yang satu sisi dia good for USD, yang artinya emas akan mengalami koreksi seperti trade war deals atau kesepakatan ya antara Amerika dengan China mengenai tarif yang baru. Satu sisi lagi permintaan emas dunia juga masih kuat teman-teman. Jadi ini membawa harga emas tuh naik turunnya emang cukup kencang ya di bulan ini gitu loh. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, khususnya untuk minggu depan? Yang pertama ya, kita lihat dulu dari ekonomi kalendernya dulu teman-teman ya. Ini adalah ekonomi kalender ya. Jadi kalau kita lihat ya di minggu ini, di this week, sorry, di previous week kita lihat ya. Sebentar nih kita lihat di previous weeknya.
tanggal 17 sampai tanggal 12 kita lihat kemarin teman-teman ya, itu eh, hasil data ya untuk Amerika ya, hasil data ekonomi untuk Amerika itu cenderung bad ya, ya artinya buruk. Nah, kalau teman-teman lihat kan bad ya atau buruk untuk US dollar ya, tapi harga di sini turun teman-teman ya. Harga emas di sini malah turun, bukannya naik. Ya, karena apa? Karena ya tensi masih berada di sini ya, trade war deals ya. Yang artinya ini akan ya menurunkan permintaan emas ya, permintaan emas. Artinya ya ini supply berlebih ya, dan artinya lagi harga koreksi. Ya, ini adalah tensi di minggu kemarin teman-teman ya, saat China dengan Amerika ya, mereka melakukan negosiasi dan menetapkan tarif baru ya, dan untuk China tidak jadi 145% ya, turun ke 80% kalau nggak salah ya, saya lupa teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu. Dan di sini menurunkan permintaan emas dunia, yang artinya supply berlebih dan harga mengalami koreksi ya. Kalau supply-nya sedang tinggi artinya harga mengalami koreksi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat juga ya, US CPI juga berada di bawah dari ekspektasi. Yang artinya apa? Yang artinya ya ini inflasi masih bisa dikontrol oleh The Fed ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lihat ya, US dollar ini masih berada pada fase bullish intraday-nya ya, dengan beberapa level ya, key level di sini ya teman-teman. Ini adalah key level untuk XAUUSD dengan ya level swing low di bawah sini teman-teman. Jadi kalau kita lihat secara teliti teman-teman ya, US dollar ini masih berada pada track bullish intraday-nya ya. Setelah harga mencapai area 101.90 di sini ya, kita tandai. Di sini harga mengalami koreksi teman-teman dan terpantul di area key level 103 di 100.300-an ini ya. Dan harga mengalami konsolidasi berkali-kali di area sini teman-teman. Yang artinya ini terjadi koreksi ya pertama pada US dollar di akhir minggu teman-teman ya, dan koreksi ini masih kemungkinan akan berlanjut sementara waktu teman-teman, sebelum US dollar melanjutkan kenaikannya secara intraday ya. Bisa jadi ya dia turun dulu sebentar ke bawah sini lalu harga naik lagi ke atas ya, atau ya dia bisa turun lebih rendah ya dengan beberapa alasan dan juga data ekonomi yang lebih buruk teman-teman, menuju area 99-nya sebelum harga lanjut naik lagi teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya di minggu depan juga teman-teman, dari Monday to Friday ya, kita lihat di minggu depan yaitu ada beberapa data ya yang perlu kita waspadai, seperti S&P Global Manufacturing, terus ada Initial Jobless Claim ya, di sini juga ada Existing Home Sales, New Home Sales, dan juga ada GBP dari Inggris ya teman-teman, yang artinya ya di hari Rabu, Kamis, dan Jumat ini perlu kita perhatikan ya. Selain itu juga di hari Selasa dan hari Senin itu ada CPI Eropa dan juga keputusan suku bunga dari Reserve Bank of Australia ya, artinya di sini RBA sedang ya memutuskan suku bunga mereka yang terbaru, dan kemungkinan besar ya teman-teman ini dipotong ya. Jadi untuk AUD USD itu bisa bearish, dan untuk AUD JPY juga bisa bearish teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kemungkinan harga suku bunga untuk Reserve Bank of Australia akan dipotong ya. Jadi untuk teman-teman yang trading AUD ya, itu ini bisa dipertimbangkan ya. Statement dari saya teman-teman ya, kemungkinan akan dipotong ya. At least kalau misalnya sama pun dengan bulan lalu ya, AUD USD atau AUD JPY itu juga ada kemungkinan dia akan naik dulu sebentar ke atas ya sebelum lanjut harga turun. Kenapa? Karena AUD ya secara intraday juga masih dalam keadaan yang cukup bearish teman-teman ya, karena geopolitik dan juga ketidakpastian makroekonomi global teman-teman. Hampir semua currency juga sedang tertekan ya. Dan kita lanjut lagi ke dolar teman-teman. Ya, jadi ini adalah skema ya untuk di hari Senin teman-teman ya, pada US dollar, dan jika harga break 101-nya ini maka sudah fix harga bullish lagi ke atas teman-teman. Jadi kita punya 3 skema untuk US dollar di minggu depan ya. Jadi teman-teman bisa screenshot ya, teman-teman bisa gunakan mappingan saya ini untuk US dollar. Dan untuk ya XAU-nya ya, kalau kita lihat ini masih berada di momentum bearishnya ya. Sorry, ini kita hapus dulu momentum bearishnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan ya, kita punya market drive yang utama ya di sini ya. Terus FOMC kemarin juga hawkish ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, secara structure juga harga masih dalam keadaan yang turun teman-teman ya, dengan level
swing high di sini dan swing high di sini, swing low ya, ini ada swing low yang baru. Ya, jadi kemungkinan besar ini harga akan ya lanjut turun ke bawah teman-teman. Tetapi ya di awal minggu ada kemungkinan harga naik dulu ya ke sini ya baru harga lanjut turun. Ya, kenapa seperti itu? Karena biasanya teman-teman di awal minggu ya harga emas ini bisa eh, naik ya, cenderung naik. Kenapa teman-teman? Kalau dari 100 kali pola ya 100 pola di hari Senin itu rata-rata emas naik ya. Dan jarang banget emas langsung turun di hari Senin seperti minggu ini ya teman-teman. Kalau minggu ini kan emas langsung turun ya di hari Senin ya. Jadi itu adalah sedikit dari sebagian pola yang dimana rata-rata pola emas di hari Senin itu naik teman-teman ya. Jadi kita cari pullbacknya aja teman-teman ya. Kita punya beberapa key level area di sini ya. Terus juga ada di sini teman-teman ya. Di sini juga ada ya. Nah, jadi ya kalau menurut saya teman-teman, sebentar ini kita gariskan dulu swing low-nya di sini ya. Kalau menurut saya ya XAUUSD masih berada pada tekanan bearishnya, yang artinya harga masih bisa turun teman-teman, dan kita juga belum dapat konfirmasi berupa sentimen ataupun data ya yang merujuk pada penguatan emas dan kenaikan ya permintaan emas dunia teman-teman. Jadi kita perlu perhatikan ya, bisa jadi nanti di hari Senin ya harga membentuk pola double top di area key level terdekatnya atau lebih tinggi nanti di sini ya di sekitaran 3.300 hingga 3.320-an teman-teman ya, yang ini adalah area untuk news CPI ya, dan juga open market yang di sini ya ini adalah penurunan pada open market di minggu lalu teman-teman di hari Senin, yang dimana harga langsung gap ya. Di sini ada gap teman-teman ya. Jadi ini juga perlu kita jadikan area pantau dan area target teman-teman jika harga mengalami kenaikan hingga level gapnya itu ya di sini. Ya, jadi kalau misalnya harga sudah mencapai area sini ya, gapnya sudah di fill atau sudah ditutup, teman-teman bisa pertimbangkan untuk mencari konfirmasi untuk entry sell lanjutan teman-teman. Kenapa? Karena ini masih berada pada fase bearish yang cukup kuat ya pada XAUUSD. Selain itu juga ya beberapa faktor seperti uh, inflow pada US dollar ya, yang artinya US dollar menguat, terus juga pernyataan dari FOMC kemarin itu juga hawkish teman-teman, yang artinya akan terciptanya penguatan dan optimisme pada sektor bisnis dan juga sektor ketenaga kerjaan di US ya teman-teman ya. Dan Jerome Powell ya selaku gubernur The Federal Reserve juga berhati-hati teman-teman pada naratif mereka, yaitu soft landing naratif ya, yang artinya mereka akan mencari pendekatan yang lebih hati-hati dan mencari titik poin terbaik untuk memotong suku bunga, yang artinya mereka tidak menginginkan pemotongan suku bunga dalam waktu yang dekat ya. Bisa saja, tapi tergantung lagi dengan datanya kah. Dia bilang seperti itu teman-teman ya. Dia bilang seperti itu. Tergantung pada datanya. Kita harus lebih hati-hati ya, kita berfokus pada soft landing naratif ya, yang artinya Jerome Powell ingin memperbaiki inflasi ya, terus juga memperbaiki ketenaga kerjaan sebelum ya Amerika siap untuk memotong suku bunganya. Yang artinya ya saya masih bisa melihat ini XAUUSD pada higher time frame di H4 ini masih berada pada pergerakan ya intraday bearishnya ya, walaupun nanti di hari Senin dan hari Selasa ada kenaikan-kenaikan ya hingga level-level yang sudah kita tentukan ini teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya yang merasa channel ini bermanfaat, teman-teman boleh like, komen, dan subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang belum masuk ke channel kita, boleh langsung hit link yang ada di deskripsi teman-teman. Lumayan nih teman-teman, kemarin kita entry ya 260 pips dengan 10 pips stop loss, dan saya juga sudah berikan ya areanya jauh sebelum kita entry teman-teman ya. Kita entry di 3258-an ya, hingga 3260. Saya berikan outlooknya itu di 3252 ya, sekitar 80 pips dari area entry kita, dan ya on point ya kita berhasil take profit hingga 260 pips. Selamat untuk teman-teman yang sudah ikut ya, dan untuk teman-teman yang belum ikut boleh langsung masuk ya, gratis teman-teman. Oke, see you guys in the next video. Semoga video ini bermanfaat. Salam cuan semuanya. Peace.